siap mendengar firman Tuhan? Katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke seri khotbah kita yang ketiga, yaitu teologi waktu. Apa yang Alkitab katakan tentang waktu yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah membaca nas firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 sampai yang ke-15. Dan kita sampai saat ini, saudara, seperti yang kita tahu bahwa Trump itu memenangkan Pilpres di Amerika. Dan kalau kita bicara tentang waktu dan masa, Trump mendapatkan kesempatan, mendapatkan waktu. Ia berjanji ingin menyembuhkan dan kembali membawa Amerika menjadi menang, saudara. Nah, kemenangan Trump diserukan oleh banyak orang bahwa kemenangan Trump ini adalah kemenangan gereja, kemenangan orang Kristen. Karena satu hal yang menjadi kerinduan Trump untuk membawa Amerika kembali menjadi negara yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan ya kalau itu hal yang terjadi. Nah, kalau bicara tentang waktu, masa, semua kita di tempat ini adalah punya waktu, punya masa. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya waktu kita itu tidak berlalu begitu saja. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan Natal. Natal akan berlalu begitu saja kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, tidak menggunakan momen ini, maka hanya berlalu sia-sia, hanya sekedar menjadi momen. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, maka Natal akan menjadi sebuah momentum, baik buat gereja, keluarga, dan pribadi kita. Di ayat yang pertama tadi dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit, Bapak Ibu, ada waktunya. Tadi kita sudah membaca, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk berpisah, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Bapak Ibu bisa baca di sana. Semua yang ditulis di dalam nas ini adalah pengalaman-pengalaman atau musim atau waktu yang akan terus berlalu. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa memilih untuk tidak melaluinya. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa berkata, Tuhan, aku gak mau deh musim hujan, aku mau musim hujan uang jatuh dari langit. Iya enggak? Kalau kita bisa mengubah musim, kita sudah bisa, Tuhan, kalau bisa musim emas jatuh dari langit, uang jatuh dari langit. Tapi kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa menghindari, kita nggak bisa menolak. Semua waktu-waktu yang disampaikan dalam pengkhotbah tadi adalah waktu yang akan terus berlalu, terus akan terjadi. Minggu yang lalu kita belajar hidup kita itu seperti siklus alam, ya, seperti hujan turun, ya, lalu nanti mengalir ke sungai, lalu kena terik matahari, naik ke awan, ya. Hidup kita ini adalah sebuah siklus, dari kecil tumbuh jadi anak-anak, jadi remaja, jadi orang dewasa, menikah, punya anak, punya cucu, mati, terus berputar. Ini adalah kenyataan hidup kita. Ini adalah kehidupan di bawah matahari yang akan terus berjalan. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa menghindarinya. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa, aku gak mau deh musim perpisahan, aku mau musim pertemuan. Gak bisa. Aku gak mau deh musim tidak memeluk, aku mau musim memeluk. Aku mau musim dalam hidupku adalah musim yang baik-baik saja.
Karena di dalam hidup kita ada good things, ada bad things. Nggak seorang pun di antara kita yang selalu mengalami yang baik saja dalam hidupnya. Nggak ada. Atau ada di antara kita yang mengalami yang baik saja? Pasti ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang kita inginkan, ada yang tidak kita inginkan. Ada yang menyenangkan hati kita, dan ada yang tidak menyenangkan hati kita. Apakah Pak, kalau kita mengalami yang tidak baik dalam hidup kita, apakah artinya kita tidak sedang rohani? Banyak orang salah tipu, diputerbalikkan tadi di sekolah minggu ya, PBI. Diputerbalikkan seolah-olah pada waktu kita mengalami kerugian, kita itu lagi dihukum Tuhan. Kita itu lagi tidak diberkati Tuhan. Padahal saudara, diberkati Tuhan atau tidak diberkati Tuhan bukan berbicara tentang apa, tentang musim-musim yang tadi. Karena orang berpikir, oh kalau saya menerima hal yang baik dalam hidup saya kan berarti saya rohani. Sehingga Bapak Ibu, kita mendengar semua kesaksian-kesaksian adalah semua yang baik-baik. Sehingga banyak orang yang hanya berani cerita kesaksian tentang yang baik-baik saja dalam hidupnya, karena nggak mau dipandang sebagai orang yang tidak diberkati. Padahal saudara, hari ini kita belajar semua musim dalam hidup kita pasti kita lewati. Kita nggak bisa hindari. Semua akan menjadi indah pada waktunya, di ayat yang ke-11-12. Dan pada waktu itu kita akan melihat kutuk diubah Tuhan menjadi berkat. Kalau hanya kita mengikut Tuhan karena mau yang baik saja, apa bedanya kita dengan orang dunia? Tapi di saat kita mengalami yang buruk, kita tetap menjadi pribadi yang setia, pribadi yang taat, pribadi yang ramah, pribadi yang murah hati. Disitulah dunia akan melihat, kok bisa ya Pak Togu itu seperti itu ya? Kok bisa ya Bu Sri itu bisa tetap teguh, tetap kuat imannya, meskipun dia, sekalipun ia dipersulit, sekalipun ada orang yang tidak menyukainya. Saudara, waktu kita menemukan kebenaran hari ini, saudara, akan membawa kita melihat, memiliki pandangan yang berbeda tentang musim-musim di dalam kehidupan kita. Manusia ingin mengontrol waktu dan musim kehidupan, mengejar kebahagiaan, mengejar kenikmatan, mengejar kesenangan. Ya. Hari demi hari kalau kita lihat di luar sana berlomba, berpacu untuk mendapatkan semuanya ini, kesenangan, kenikmatan. Padahal saudara, waktu kita mendapatkan kenikmatan, kita memperoleh satu kesenangan, katakanlah kita bisa membeli mobil yang orang lain tidak bisa beli. Apa itu? Mobil apa yang keren itu Bu? Sampai nggak tahu aja. Mobil yang keren. Tapi tahu nggak saudara, bahwa mobil yang keren, yang termahal, seorang yang pernah membelinya, saya belum pernah, seorang yang pernah menikmatinya, itu katanya tahu nggak gini? Itu kesenangannya hanya seminggu saja. Karena itu, makanya kenapa mobil mahal, mobil keren, mobil canggih nggak cukup satu, kepingin dua lagi. Kenapa? Kesenangannya seminggu habis. Supaya dapat kesenangan lagi, dia beli lagi. Makanya ada 3, ada 4, ada 5 gitu ya. Nggak ada puasnya. Kalau kita ke Kinasi ya Bu ya, Kinasi Resort, mobilnya berjejer, parkir semua, padahal masih bagus. Kenapa? Kesenangan kita tidak ada ujung pangkalnya. Cepat bosen. Makanya terus berjuang. Kita nggak bisa memuaskan hati kita dengan barang-barang, dengan kesenangan apapun dari dunia ini. Sama seperti kalau Pak Daniel, suka nggak Pak makan bakmi? Suka Pak? Kapan-kapan ajak saya. Enggak. Bercanda ya. Makan bakmi, saya tanya Pak, waktu Bapak makan bakmi mangkuk pertama
Yang kedua udah mulai, aduh nggak enak nih. Yang ketiga udah apa? Enak ya Pak ya. Udah mulai nggak mau, aduh udah kenyang deh, udah kenyang gitu ya. Karena apa saudara? Itulah manusia. Kita nggak ada puasnya. Makanya saudara, ketika kita hidup untuk kesenangan, untuk kenikmatan, kita akan menjadi orang yang letih dan lesu. Kita akan menjadi orang yang hatinya tetap kosong. Karena apa? Di bawah matahari tidak ada yang kekal. Di bawah matahari semuanya panah. Semuanya itu fata morgana. Kelihatan indah, kelihatan baik, kelihatan nikmat. Tapi ketika kita ada di sana, kita menemukan kehausan yang lain. Kita menemukan kekosongan hati kita. Ada banyak orang akhirnya mengejar kesenangan, mengejar kebaikan, mengejar yang namanya kenikmatan. Tetapi apakah manusia bisa menghindari yang buruk? Apakah manusia bisa mengalami hal-hal yang baik saja? Manusia berusaha mengontrol waktu. Aku nggak mau ketawa lah, aku nggak mau menangis lah, aku nggak mau memberkati lah, aku aja kurang. Berjuang untuk kesenangannya, berjuang untuk memiliki, seperti ayat 12 katakan. Ayat 9, 1, 2, 3 ya, kita baca sama-sama. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Kenapa kita sering sekali lelah dalam hidup kita? Kenapa kita sering sekali letih lesu dalam kehidupan kita? Karena kita sering datang kepada Tuhan dengan ekspektasi kita. Kita sering datang kepada Tuhan fokusnya apa? Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, yang penting saya menikmati, yang penting saya happy. Itulah yang akhirnya membuat kita letih dan lesu. Itulah yang membuat kita lelah dalam kehidupan ini. Udah punya, kepingin yang lain lagi. Udah menikmati, kepingin yang lain lagi. Akhirnya kita diperbudak dengan lidah yang hanya 7 cm. Kerja berbulan-bulan habiskan dalam 1 hari. Ya enggak? Enggak ada habisnya. Kita coba makanan yang seperti ini, ada lagi makanan yang lain lagi, ada lagi makanan yang bentuknya beda, ada lagi yang ekstrim. Tidak ada habis-habisnya. Karena itu di ayat yang ke-12, yuk kita baca lagi. 1, 2, 3 ya. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu adalah pemberian Allah. Tidak ada yang dikejar manusia. Yang dikejar itu adalah yang baik, bersuka-suka, kesenangan. Tapi kita hari ini harus sadar bahwa hidup itu kita tidak bisa mengontrol waktu. Kita tidak bisa mengontrol musim. Puisi ini mengungkapkan betapa abstruknya kehidupan karena setiap aktivitas saling meniadakan. Ada 14 plus atau kata positif dan 14 minus. Dan kalau ditotal jumlahnya sama dengan 0. Setiap kelahiran berakhir dengan kematian. Setiap tanaman yang ditanam akan dicabut. Setiap bangunan akan dirobohkan atau ditinggalkan. Setiap perayaan diganti dengan pemakaman. Dan setiap perdamaian akhirnya diganti oleh perang lainnya. Tidak ada keuntungan apapun. Seorang Alistair Bing. Hidup di bawah matahari. Ya, tadi Bapak Ibu kalau Bapak jumlahkan ada 14 kata yang baik, tapi ada juga 14 kata yang negatif. Musim ini akan berganti terus menerus. Kalau dijumlahkan 0. Makanya Salomo katakan semua adalah kesia-siaan. Manusia cepat bosan. Manusia kepingin terus. Ya, akhirnya diperbudak oleh
keinginan, dan juga kenikmatan dunia. Akhirnya kalau kita terus mengejar kenikmatan, kebahagiaan, itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan persaingan, sikut menyikut. Padahal hari ini kita belajar, Bapak Ibu, di beberapa minggu ini kita belajar bahwa Salomo udah menikmati semuanya. Salomo sudah menikmati kekayaan, kenikmatan, sudah menikmati jabatan yang begitu hebat. Tapi Salomo berkata semua adalah kesia-siaan, ya. Salomo berkata semua ada. Apa artinya? Dalam keletihan kita, dalam kelesuan kita ada kabar baik. Sidney Green Danus, dia berkata seperti ini: Tuhan telah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Kekekalan di sini kontras dengan waktu yang digunakan sebanyak 29 kali dalam puisi tersebut. Kita tahu bahwa kehidupan di bawah matahari bukanlah segalanya. Oleh karena itu sangatlah tidak masuk akal untuk hidup hanya untuk kehidupan ini saja. Ada keinginan untuk hidup selamanya. Ada keinginan yang lebih dari sekedar hidup di bawah matahari. Dan ada pengetahuan di dalam kita tentang keabadian di luar sana setelah kehidupan. Kenapa manusia kepingin selalu bahagia? Kenapa manusia kepingin selalu kenikmatan? Karena saudara, ada keinginan yang lebih dari sekedar hidup di bawah matahari, dan ada pengetahuan di dalam kita tentang keabadian di luar sana. Ada satu longing dalam hati kita, ada satu kerinduan karena kita punya dari sana kita berasal, maka kita rindu untuk kembali ke sana, kembali kepada kebahagiaan yang sejati, kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Tapi di dunia ini tidak memberi kita kehidupan seperti itu. Membuat kita letih, membuat kita capek, membuat kita merasakan hati kita kosong. Abel, tolong. Membuat hati kita kosong. Terus ia membuat segala sesuatu, tapi di tengah-tengah hati kita yang kosong, di tengah-tengah hati kita yang letih dan lesu, ada kabar baik di ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Tuhan, Tuhanlah yang berdaulat. Dialah yang berkuasa atas sejarah dan waktu. Maka hanya di dalam Dia kita menemukan indah pada waktunya. Indah pada waktunya artinya tepat, sempurna. Raja Salomo mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita telah ditetapkan secara tepat dan sempurna oleh Tuhan. Makanya di ayat yang ke-14 next, aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Tuhan menggunakan semua tension, kepanaan, kefrustasian, kekosongan, serta semua beban kehidupan untuk membawa kita kepada Allah yang kekal. Justru itulah tanda kebaikan Tuhan. Tuhan tahu tidak ada kebahagiaan yang terpisah darinya, dan Tuhan justru ingin kita mengenal Dia. Kalau kita berbicara tentang waktu, Bapak Ibu, tentang waktu itu ada 3 dalam bahasa aslinya. Kata yang pertama adalah hora ini akar kata dari hour, ukuran waktu.
Lalu kata yang kedua adalah krono. Akar kata dari kronologi ini adalah urutan waktu. Lalu yang ketiga, kata ini dipakai dalam konteks kesempatan atau ketepatan peluang. Dengan kata lain, kairos adalah waktu Tuhan. Kapan kita menjalani hidup hanya sekedar kronos, hanya berulang, lahir, mati, tidur, bangun, bekerja, beristirahat. Itu hanyalah kronos, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau membawa kita kepada tidak hanya sekedar kita menjalani rutinitas kita, tetapi Tuhan mau kita menjalani kairos dalam hidup kita, yaitu waktu Tuhan. Karena di dalam waktu Tuhanlah kita akan menemukan keindahannya. Waktu Natal kita menggunakan kronos kairosnya Tuhan, pasti Natal kita akan menjadi sebuah momentum. Kesempatan kita melayani akan semua menjadi sebuah momentum, tidak hanya rutinitas. Ngapain kita? Natal. Ngapain kita? Melayani. Hanya begitu saja. Kita menjalannya hanya rutinitas, tidak ada kuasa di dalamnya. Kemana? Ke gereja. Kemana? Jam doa. Tuhan mau kita tidak hanya menjalani kronologi, tapi Tuhan mau kita menjalani kairos di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan dalam hidup kita, waktu yang tepat, peluang yang tepat. Karena di sana ada momentum, ada kegerakan. Karena itu saudara, supaya kita mengalami kairosnya Tuhan, karena Dialah yang berdaulat atas waktu dan sejarah, maka Dia mau menjadi pribadi yang berinkarnasi. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu kairos yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu kita masih berdosa, kita hidup di bawah matahari, kita berjuang supaya kita diterima, dikasihi, supaya kita diselamatkan. Itu adalah kehidupan di bawah matahari, kehidupan di bawah kutuk. Itu akan menemukan kita kepada kebinasaan. Tetapi waktu kita masih lemah, waktu kita masih dalam dosa, Tuhan melihat kita, Tuhan memandang kita, dan Dia mau mati, mau datang ke dunia mati pada waktunya Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak mau kita hidup hanya kronologi, menjalani kronologi, lahir, tumbuh menjadi anak, remaja, dewasa, sekolah, bekerja, punya anak, punya cucu, lalu mati. Tuhan tidak hanya mau kita menjalani kehidupan yang seperti itu aja, tapi Tuhan mau kita menemukan kronos, yaitu waktunya Tuhan. Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu ketidakmampuan kita, sehingga Dia datang ke dunia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia mau menjadi sama seperti kita, supaya kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Hanya karena kita tidak bisa melihat tangan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja mempersiapkan kairosnya. Saudara, sering sekali kita tidak bisa melihat waktunya Tuhan. Kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Kalau tahun yang lalu kita belajar, ada berapa tahun Tuhan tidak berbicara, saudara? Masa kegelapan berapa? 400 tahun. Apakah Tuhan tidak melakukan apa-apa? Pada zaman itu ada namanya The Great Iskandar Agung ya. Dia mempersiapkan jalan, dia mempersiapkan bahasa. 400 tahun akhirnya lahir Yesus Kristus. Yesus Kristus akhirnya dengan jalan-jalan yang dibuat, dengan bahasa yang dibuat, kabar baik tersebar kemana-mana. Tuhan bekerja, meskipun kita tidak melihatnya, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Mungkin saat ini saudara berkata, Tuhan kenapa saya yang harus berduka? Tuhan kenapa harus saya yang dijauhi? Tuhan kenapa saya yang harus disakiti?
Kenapa saya yang harus kekurangan? Kenapa saya yang harus kesusahan? Seolah-olah Tuhan tidak melihat kita. Di mana Tuhan? Waktu saat-saat kita harus melewati saat-saat yang sulit, saat-saat yang kurang baik, sering sekali kita nggak merasa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Padahal saudara, saat-saat itu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada seorang datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ini melayani Engkau Tuhan. Saya ini berdoa dan orang-orang sembuh. Tapi kenapa saya nggak sembuh? Lalu Tuhan bilang, karena aku percaya kepadamu. Percaya gimana? Aku ini tahu Tuhan itu juru selamat. Tuhan itu kemampuanku, Tuhan itu kekuatanku. Tetapi kenapa harus aku? Ada orang-orang yang lebih baik, ada orang-orang yang lebih kuat dari aku. Kenapa enggak mereka? Kenapa harus aku? Karena Tuhan percaya kepadamu. Banyak orang sembuh lalu mengikut Tuhan itu biasa. Tetapi sedikit orang mengikut Tuhan tapi mereka tetap mengikut Tuhan. Sangat sedikit orang seperti itu. Sekarang Tuhan memilihmu untuk menjadi kesaksian. Engkau tidak hanya akan sembuh, tapi lewat apa yang kau alami, banyak orang akan sembuh. Amin. Mungkin saat ini saudara berkata, kenapa harus ekonomi kami seperti ini? Kenapa harus pekerjaan saya seperti ini? Kenapa saya harus berduka seperti ini, kehilangan seperti ini? Saya hari ini berkata kepada saudara, karena Tuhan mau menyatakan kairosnya di dalam kehidupanmu. Amin. Ketika kita menjalani sesulit apapun karena iman kita, ketika kita mau tetap menjalani setia kepada Tuhan, meskipun mungkin kita dipersulit, ketika kita dibenci, kita menghadapi persoalan yang tidak seharusnya kita hadapi, karena saat itu Tuhan ingin menyatakan kasih karunia-Nya yang lebih besar dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagian kita adalah percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menanggung, menyelesaikan dosa-dosa kita. Pada waktu kita masih berdosa pun Dia sudah datang memperhatikan, memberikan segalanya buat kita. Masa sih setelah kita percaya, setelah kita sudah duduk di gereja ini, Tuhan membiarkan kita, Tuhan meninggalkan kita? Dia adalah Allah yang setia. Saya bersyukur Bapak Ibu ya mendengar bagaimana pengalaman jemaat Tuhan di sini tetap setia kepada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan meskipun mengalami berbagai-bagai kesulitan. Karena mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji jalanmu Bu Silaen akan seperti jalan tol, jalanmu Kak Naomi akan seperti jalan yang ditaburi bunga, bertaburan bunga. Engkau akan berjalan di sana. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan menyertai. Dia akan berjanji bahwa di dalam kesulitan, dalam setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan mau menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya lewat kita bahwa aku adalah Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya kepada dalam hati kita yang berseru, apa Bapak Ibu? Ya Aba, ya Bapa. Ketika manusia bergumul untuk memahami makna yang tepat akan waktu, peristiwa inkarnasi memberikan jawaban yang tepat, bahwa Allah melalui Kristus datang menebus umat manusia dari kesia-siaan di waktu yang tepat. Ya, ketika kita
bergumul untuk kehidupan yang sia-sia. Siklus yang terus kita lewati, rutinitas yang kita lewati. Kita menjadi orang yang letih dan lesu. Tetapi dalam keletihan dan kelesuan itu, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada kita. Ia adalah kegenapan hukum Taurat. Dia adalah pribadi yang lahir dari seorang perempuan yang kudus. Ia datang untuk menebus kita. Sehingga hari ini kita yang tadinya hanya hidup di bawah matahari, kita yang tadinya hidup di bawah kutuk dosa, kita menemukan hidup kita kembali melalui Yesus Kristus yang datang menebus kita dari kesia-siaan. Inkarnasi Yesus Kristus yang tidak terbatas ke dalam keterbatasan ruang dan waktu. Yesus tidak terbatas, tapi dia mau menjadi pribadi yang terbatas oleh ruang dan waktu. Karena apa? Dia mau menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus adalah sang anak yang anak Allah sendiri, tetapi Yesus menjadi anak yang ditolak oleh Bapa di kayu salib, supaya saudara dan saya tidak ditolaknya. Yesus Kristus, dia adalah pribadi yang bangkit dari kematian, mengalahkan malaikat maut, supaya kita juga mengalami kemenangan bersama Yesus. Inkarnasi Yesus, pribadi yang kekal masuk kepada kepanaan, supaya kita yang panah akhirnya memungkinkan untuk masuk kepada kekekalan. Yesus Kristus berinkarnasi, dia adalah sang berkat yang harus menjadi kutuk di atas kayu salib, supaya musim-musim kehidupan yang harus kita lewati karena kutuk dosa, Tuhan ubah menjadi berkat, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Yesus Kristus berinkarnasi sebagai yang immortal menjadi mortal. Ini adalah jawaban atas siklus kehidupan yang kita jalani, yang penuh dengan kesia-siaan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Supaya kita menerima kehidupan, menerima makna kekekalan, menerima keselamatan, menerima pengharapan, menerima berkat anugerah, maka dia mau datang ke dunia membayar seluruh dosa-dosa kita. Sehingga hari ini saudara, ketika kita bicara tentang hal yang baik, hal yang buruk, ketika kita bicara tentang yang panah, yang kekal, buat kita yang ada dalam Kristus, tidak ada lagi yang sifatnya duniawi. Tidak ada lagi yang, oh ini rohani, ini duniawi. Banyak orang salah ya, oh ketika kita ada di gereja, itu rohani Bu. Oh ketika kita ada dalam pelayanan, oh itu rohani Pak. Tapi saya mau katakan saudara, hal rohani dan hal yang duniawi bukan lagi berbicara tentang di mana kita berada dan apa yang kita lakukan, tapi berbicara tentang apa? Apa yang menjadi motivasi kita. Ketika orang dunia, orang-orang yang hidup di bawah matahari selalu punya motivasi bekerja untuk diterima, bekerja untuk dihargai, bekerja untuk diselamatkan, berbuat baik untuk mendapatkan amal. Semuanya ini adalah bentuk pola hidup di bawah matahari. Tetapi pola hidup di bawah kerajaan Allah, di bawah kasih karunia adalah apa saudara? Yesus sudah terima saya, Yesus sudah mengasihi saya, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Yesus adalah berkat yang terbesar yang saya terima dalam hidup saya. Dialah yang membebaskan saya, dialah yang mengangkat saya menjadi anak-anaknya. Ini adalah kehidupan di bawah kasih karunia. Ketika saudara beribadah, bekerja karena Kristus yang menjadi pondasi hidupmu, semua dalam hidupmu adalah hal-hal rohani. Semua itu sifatnya adalah bersifat kekekalan. Di dalamnya ada unsur Allah, ya. Apa bedanya kita dengan dunia ini? Kebaikannya sama, perbuatannya sama, tapi kalau motivasinya sama,
kita nggak bisa beda dengan dunia ini. Motivasi orang-orang yang hidup di bawah kerajaan Allah karena penebusan di dalam anaknya Yesus Kristus. Di dalam Kristus segala sesuatu dalam hidup kita bermakna kekekalan. Apapun yang kita lakukan di dalam Kristus, semua bermakna kekekalan. Maka mari kita menjadikan pekerjaan kita bernilai kekekalan. Mari kita jadikan harta milik kita menjadi bernilai kekekalan. Mari kita jadikan rutinitas, hobi yang kita jalani bernilai kekekalan. Bukan seperti cerita di awal tadi Bapak Ibu. Wah, persaingan, kompetisi, sikut menyikut. Karena apa saudara? Karena motivasi orang-orang dunia ini untuk memperoleh. Tapi motivasi kita di dalam Kristus bukan memperoleh, tetapi karena kita sudah menerima. Karena kita sudah menerima berkat terbesar, maka kita beribadah. Maka kita memberi, maka kita berbuat baik, maka kita mau peduli sama saudara seiman kita, telepon, tanya kabar. Kamu kok nggak ke gereja? Kamu kok tanya kulihat agak murem? Kita menjadi orang yang memberi dari apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Kristus yang menggerakkan kita. Ya, saudara, saya bacakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ada deskripsi aktivitas yang berlawanan, meniadakan satu dengan yang lain, 4 plus dan 14 minus, dan total jumlah sama dengan 0, yang artinya adalah kesia-siaan. Namun di dalam Kristus tidak ada yang plus dan tidak ada yang minus, karena Roma 8 ayat 28. Sama-sama kita baca dengan kencang, 1, 2, 3. Allah turut bekerja untuk segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin, saudara. Waktu kita menjalani hidup kita dalam Kristus, tidak ada yang plus, tidak ada yang minus, semuanya. Karena apa, saudara? Karena Kristus, di dalam Kristus segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apakah kita sedang mengalami duka? Apakah kita sedang mengalami suka? Apakah kita sedang mengalami yang kita inginkan, yang kita harapkan, atau yang tidak kita harapkan? Semuanya Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Ketika kita menjalani 28 siklus hidup hanya untuk kesenangan, motivasi dari diri kita sendiri, maka kehidupan ini adalah kehidupan di bawah matahari, berusaha untuk memperoleh. Tapi Tuhan mau mulai hari ini kita hidup dengan unsur Allah. Motivasi kita adalah karena Kristus. Kita sudah diterima, dikasihi, maka kita akan dimampukan untuk pikul salib. Di saat kita berbuat baik dan orang lain tidak berbuat baik kepada kita, tidak membuat kita berhenti, tidak membuat kita ngambek, tidak membuat kita mutung. Kita akan hidup bukan lagi dengan agenda kita, tetapi dengan agenda Tuhan. Ya, kita mengingat beberapa waktu yang lalu, ya, Menara Babel. Menara Babel itu begitu luar biasa, orang-orangnya rajin, moralnya tinggi, tetapi pada akhirnya mereka menemukan malapetaka, kebaikan, kerajinan, ketekunan tanpa ada unsur Allah di dalamnya. Ujung-ujungnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Tapi waktu kita membangun hidup, kelihatannya sulit, kelihatannya berat, tetapi waktu kita membangunnya di dalam Kristus, semuanya akan bernilai kekekalan. Hari ini ada banyak gereja dijual menjadi kafe, ada yang menjadi masjid. Ada di Jerman, ada di Amerika, ada di Belanda, ada di negara-negara timur Eropa. Kenapa, saudara? Karena mereka hanya berhasil menjadi orang Kristen yang rutinitas, menjadi orang Kristen yang hanya sampai kepada level momen-momen saja. Mereka fokusnya kepada kegiatan, kepada program. Tapi saya mau berdoa, Jemaat Pabaton tidak hanya dipanggil untuk menjadi gereja yang fokus kepada momen-momen,
tapi kita menjadi gereja yang mengalami momentum dalam gereja kita. Amin. Gak ada amin ya? Atau saudara rindu mengikuti salah satu gereja ini? Mengalami momentum. Kenapa? Karena waktu kita menjalani musim dalam hidup kita, musim dalam gereja kita, ada orang-orang yang mau pikul salib, ada orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan, ada orang-orang yang merendahkan diri. Pak, saya melayani Pak, saya mau ke gereja Pak kalau khotbah Bapak bagus. Apakah ada unsur Allah di dalamnya? Pak, saya kalau mau melayani Pak, kalau ide saya didengar di gereja, saya mau melayani. Pak, saya mau memberi ke gereja Pak kalau nama saya disebut. Pak, kalau saya mau berbuat baik kepada orang ini Pak, kalau kira-kira orang itu bisa berbuat baik sama saya. Itu semuanya sifatnya situasional. Itu hanya selfishness. Kita hanya fokus kepada sesuatu yang untuk kesenangan kita. Tapi hari ini kita belajar dari Salomo. Kalau kita mau rindu melihat hidup kita indah pada waktunya, kalau kita mau hidup kita itu bernilai kekekalan, mari kita menjadi orang yang mendasarkan segala sesuatu berdasarkan apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Abraham memiliki ketaatan yang luar biasa, mau mempersembahkan yang paling disayangi lebih dari dirinya sendiri. Daniel, gak apa-apa dimasukin ke lubang singa, tapi aku gak mau berdoa menyembah Allah yang lain. Sadrak, Mesak, Abednego, kami akan masuk ke dalam perapian ini. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan selamatkan kami. Kalaupun tidak, kami tidak mau menyembah Allahmu. Inilah ketaatan, kesetiaan yang unconditional. Tidak ditentukan, tidak bisa diubahkan oleh musim kehidupan. Tapi kalau kita nggak punya kekekalan dalam diri kita, maka kita akan mudah diubah oleh musim kehidupan. Kalau kita tidak punya kekekalan dalam diri kita, kita akan tergantung kepada sikap perbuatan orang lain. Ketaatan kita, kebaikan kita sifatnya situasional, nggak ada kekekalan di dalamnya. Tapi hari ini Tuhan mau kita menjadi gereja yang mengalami kegerakan, mengalami momentum. Bukan kita digerakkan oleh faktor eksternal, tetapi faktor internal. Karena kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus yang mengingatkan kita, kamu udah ditebus, kamu sudah ditebus dari barang yang panah, kamu tidak lagi boleh hidup untuk yang panah, tapi kamu hidup untuk sesuatu yang kekal. Kamu telah ditebus bukan dengan emas yang perak, tetapi dengan darah yang mahal. Sehingga kita memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan kita juga bisa berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dan dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu yang ya Raja. Jadi kita juga bisa berkata seperti yang dikatakan, sekalipun keadaan kita tidak seperti yang diharapkan, kita tetap bersuka, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mau membawa kita iman yang melampaui segala musim. Kalau kita imannya tergantung musim, itu bukan iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang melampaui segala musim. Apapun musimnya, apapun keadaannya, tidak lagi tergantung sikap perbuatan orang lain, tetapi semuanya bergantung kepada Roh Kudus yang menggerakkan kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Apakah kekristenan yang kita jalani selama ini hanya bergerak dalam rutinitas sehari-hari? Apakah hidup kita selama ini bergerak
untuk agenda pribadi kita. Apakah kita selama ini menjalani setiap musim-musim dalam hidup kita berfokus kepada diri kita? Apakah waktu-waktu yang kita jalani saat ini, masa-masa yang kita jalani saat ini, sudah bernilai kepada kekekalan yang Tuhan Yesus sudah sediakan? Apakah ada di antara kita yang mungkin selama ini bertanya-tanya, Tuhan, kenapa saya yang harus kekurangan? Tuhan, kenapa saya yang harus berduka, kehilangan? Tuhan, kenapa saya yang harus sakit? Kenapa saya yang harus didiskreditkan, Tuhan? Kenapa saya yang harus dijauhin, Tuhan? Kenapa saya yang jadi kena salahnya semuanya ini, Tuhan? Kenapa saya yang harus menanggung beban yang begitu besar ini, Tuhan? Hari ini Tuhan mau berkata kepada setiap engkau yang ada di tempat ini, anakku, aku percaya kepadamu. Aku percaya engkau mampu melewatinya. Aku sedang menunjukkan kepadamu satu anugerah yang akan dilihat, dirasakan oleh orang lain melalui kehidupanmu. Engkau tidak hanya akan sembuh, tapi lewat kesembuhanmu, lewat kesulitanmu, lewat pergumulanmu, lewat beban-bebanmu, banyak orang akan menemukan kesembuhan, pemulihan, kelegaan, damai sejahtera. Dan mereka akan berkata bahwa Tuhan adalah jawaban atas seluruh kehidupanku. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biar kami memandang kepada apa yang Kau perbuat di atas kayu salib. Engkau pribadi yang telah menebus kami dari kepanaan. Pada waktu kami masih berdosa, Engkau datang karena kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak menebus kami dengan barang yang fana, emas dan perak, tapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Ya, darah yang kekal, darah yang kudus, darah yang ajaib yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran-Mu memerdekakan.